Untuk transaksi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fitur dan transaksi dari persediaan. Untuk transaksi persediaan yang akan pertama saya bahas, yaitu tanggal 20 Januari 2024, membuat paket khusus untuk produk yang laris di pasaran agar memudahkan pelanggan dalam membeli produknya. Dengan detail, paket jajan terlaris dengan satuan paket, harga per paketnya 700 dengan paket yang tersedia di soal. Nah, untuk yang fitur yang dipakai yang pertama di sini masuk ke dalam fitur persediaan barang dan jasa. Nah, di sini nama barang diisi dengan paket jajan terlaris. Paket jajan terlaris. Nah, kategori barang yang masuk ke dalam umum. Jenis barang masuk ke grup. Karena ini paket. Kode barang diberikan saja untuk satuan. Pilih satuan paket. Lalu untuk informasi selanjutnya di penjualan. Penjualan karena tidak ada diskon, centang dihilangkan untuk mengisi harga paket di soal tadi 700.000 dan terkena PPN. Jangan lupa untuk mengisi PPN. Nah, untuk rincian dari paket ini yang pertama ada Tenggo. Tenggo satu dus. Yang kedua ada Coklatos. Yang ketiga ada Slay Olay. Dan yang terakhir, dan yang keempat ada Beng Beng. Jika dirasa sudah diisi semua, dicek kembali dan tidak ada, klik simpan. Untuk transaksi yang selanjutnya, yakni tanggal 21 Januari, ternyata pada paket yang kita buat transaksi sebelumnya, menarik salah satu pelanggan, yakni Alfa Duro, untuk membeli secara tunai paket jajan terlaris banyak 4 paket. Pembayaran melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang belakang. Pembayaran Alfa Duro dilakukan melalui transfer Bank Mandiri. Maka fitur yang dipakai adalah penjualan, faktur penjualan untuk pelanggan diisi Alfa Duro, tanggal diisi yaitu 21/01/2024. Barang yang dibeli ya ini paket jajan terlaris dengan kuantitas 4. Nah, untuk informasi tambahan di sini, faktur di muka tidak perlu dicentang, nomor PO tidak ada di soal, jadi tidak perlu diisi. Nah, untuk informasi pengiriman juga tidak ada. Maka karena dilakukan secara tunai langsung proses pembayaran. Alfa Duro tanggal bayarnya sesuai dengan transaksi itu 21/01/2024. Benar. Dan pembayaran dilakukan secara transfer ke Bank Mandiri. Jika dirasa sudah dicek semua dan sudah benar, akan disimpan. Nah, untuk transaksi kali ini akan ada jurnalnya, bisa dilihat di list dan juga toko alfa untuk penerimaan barang, penerimaan penjualan di list. Ini di tanggal Alfa Duro tanggal 21 Bank Mandiri untuk pembayarannya
Jurnalnya seperti ini. Nah, untuk jurnal faktur jurnal penjualannya itu di tanggal 21 ini. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yakni perusahaan tanggal 22 Januari melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya sebagai berikut, ada Happy Toast, Tic Tac Mix, ada aroma sari kelapa, dan nabati. Nah, untuk fitur yang dipakai yaitu persediaan kepemimpinan barang. Lalu lengkapi informasi ini karena kita mengirim, maka kirim barang gudang yang ada pada gudang belakang ke gudang depan. Maka dipilih gudang belakang ke gudang belakang ke depan tanggal 22 Januari 2201 2002. Untuk barang yang dipindah ada Happy Toast sebanyak 5. Yang kedua ada Tic Tac Mac sebanyak 3. Selanjutnya ada Roma Sari Kelapa sebanyak 6 dus. Dan juga yang terakhir ada Nabati sebanyak 2. Untuk keterangannya bisa diisi gudang depan kekurangan stok. Jika terasa sudah diisi semua, bisa klik simpan. Untuk melihat pemindahan barang yang telah saya lakukan tadi, bisa klik di list. Dan ini sedang dikirim dan tidak ada jurnal karena memang untuk transaksi pemindahan barang tidak perlu ada jurnal. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 23 Januari 2024, gudang depan menerima barang atas pemindahan barang dari gudang belakang. Jadi penerimaan dari gudang belakang. Sama, untuk fitur yang dipakai masih sama, yaitu pemindahan barang, cuma tadi kita memilih kirim barang, sedangkan sekarang pilih terima barang. Untuk itu pilih ambil di sini pemindahan barang, cari dari kirim barang tadi, klik lanjut. Jika dirasa sudah sama dan dicek sama, maka bisa tanggal diubah jadi 23 Januari 2301 2301 2024. Setelah itu klik simpan. Sama juga di penerimaan barang juga tidak ada jurnalnya, tapi bisa dilihat di sini terima barang. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 24 Januari 2024 memberikan produk secara gratis kepada beberapa pelanggan tetap. Itu merupakan salah satu strategi yang ditetapkan. Produk yang diberikan berupa 3 coklatos dalam satuan dus yang diambil dari gudang depan. Sehubungan dengan itu, bagian akuntansi perlu untuk menyesuaikan yang sudah disesuaikan tadi oleh teman saya. Untuk fitur yang dipakai, maka ini masuk ke persediaan, penyesuaian persediaan, kasihkan tanggal yakni 24 Januari 01 2024. Untuk yang barang yang dipilih adalah coklatos
Coklatos, karena tadi kita memberikan produk secara gratis, maka akan terjadi pengurangan. Pengurangan dengan memberikan berupa 3 dus, maka diganti 3. Gudang diambil di keterangan diambil di gudang depan. Stop 40. Coklatos. Untuk akun penyesuaian ini jangan lupa untuk diubah karena ini termasuk cuma-cuma, pemberian cuma-cuma, maka bisa dikatakan masuk ke beban pemasaran. Untuk keterangan bisa ditulis penyesuaian persediaan coklatos yang dikeluarkan untuk pemasaran. Setelah sudah diisi dan dirasa sudah dicek akun penyesuaian dan kuantitasnya, maka bisa diklik simpan. Untuk transaksi yang tadi bisa dilihat jurnalnya di sini, penyesuaian, rincian jurnal, jurnalnya beban pemasaran pada persediaan barang dagang. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 26 Januari, perusahaan mengadakan paket promo untuk produk Roma dengan detail sebagai berikut. Nama paketnya yakni diskon Roma, satuannya sama paket dengan paket harga 360. Paket Roma berarti berisi produk-produk Roma sari kelapa dan Roma sari gandum. Maka fitur yang dipakai sama seperti tadi, yakni persediaan, lalu pilih barang dan jasa, isi nama barang paket diskon Roma. Diskon Roma. Untuk kategori barang umum, jenis barang diisi grup karena paket, dan satuan pilih paket. Untuk yang diisi yang kedua di penjualan, ini jangan dicentang dengan harga jual tadi 360.000. PPN jangan lupa untuk dilakukan. Untuk rincian grup, karena ini namanya paket diskon Roma, maka Roma. Kita klik Roma, Roma sari gandum, dan Roma sari kelapa. Jika sudah cek semua, maka bisa disimpan. Untuk transaksi yang selanjutnya, yakni tanggal 28 Januari 2024, CV Berkah Abadi tertarik untuk membeli secara kredit untuk paket diskon Roma sebanyak 10 paket. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Paket yang kita buat tadi ternyata menarik satu pelanggan, yakni CV Berkah Abadi. Maka fitur yang dipakai karena ini penjualan secara kredit, yakni penjualan, faktur penjualan, isi nama pelanggan yakni CV Berkah Abadi, mohon maaf untuk pelanggannya bukan CV Berkah Abadi tapi toko Faiz. Isikan tanggal yakni tanggal 28 Januari 28/01/2024. Untuk barang yang diisi yaitu paket diskon Roma. Dengan paket toko Faiz membeli sebanyak 10. Nah, ini untuk gudang bisa ambil gudang depan. Untuk informasi ini karena tidak ada maka tidak perlu diisi. Info pengiriman juga boleh diisi tanggal sekarang 01 karena langsung diambil P ini kredit, maka tidak perlu diproses karena masih belum dibayar, maka klik simpan.
Bisa dicek transaksi dari yang saya buat tadi, karena memang masih penjualan kredit maka masih belum lunas, maka jurnalnya akan seperti ini. Utang usaha, beban keluaran penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Lanjut ke transaksi selanjutnya, saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak 2 dus cokolatos cacat akibat kesalahan penyimpanan. Oleh karena itu, bagian keuangan atau akuntansi melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Maka sebelum masuk ke fitur yang akan dipakai, kita harus menyesuaikan penyesuaian di preferensi. Preferensi, klik akun perkiraan persediaan. Nah, di sini sudah ada beban pemasaran untuk produk secara cuma-cuma, ditambahkan beban barang rusak. Klik simpan. Nah, jika sudah disetting, maka baru masuk ke fitur yang akan dipakai, yakni sama seperti produk cuma-cuma, yaitu penyesuaian persediaan. Dengan tanggal 29 Januari 9/01/2024, barang yang rusak adalah coklatos 2 dus. Karena rusak, maka pengurangan yang rusak ditemukan sebanyak 2 dus. Karena ditemukan dari gudang belakang, kita juga sudah benar. Informasi keterangan bisa ditulis penyesuaian persediaan coklatos yang rusak di gudang belakang. Untuk akun penyesuaiannya jangan lupa disesuaikan karena ini masih salah. Tadi karena sudah kita setting, berarti kita masukkan ke beban barang rusak. Jika, jika dirasa sudah benar, bisa klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 30, ternyata perusahaan melakukan pengecekan fisik juga di gudang depan. Bedanya ini di gudang depan dan menemukan 3 dus beng-beng yang ternyata juga ditemukan rusak. Maka caranya sama, tetapi karena kita sudah menyeting di preferensi, maka tidak perlu menyeting lagi. Jadi di fitur persediaan penyesuaian tanggal 30/01/2024, yang rusak adalah beng-beng sebanyak 3 dus beng-beng cacat. Pengurangan 3, gudang jangan lupa diganti gudang depan. Simpan. Nah, untuk ini jangan lupa dicek juga beban beban barang rusak. Untuk keterangan sama seperti tadi, tapi diganti aja depan persediaan beng-beng. Jika sudah benar, bisa diklik simpan. Untuk transaksi persediaan yang terakhir, ya ini tanggal 31 Januari 2024, manajemen telah memutuskan untuk menambah sebuah gudang baru. Itu guna mendukung operasional penyimpanan barang perusahaan. Keputusan ini diambil untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang dan memberikan penanganan yang lebih baik terhadap barang-barang yang rusak tadi. Sehingga gudang baru ini dirancang khusus untuk menyimpan barang-barang yang rusak. Nama gudangnya gudang karena lokasinya ada di gudang samping, namanya gudang samping, alamat dan keterangan bisa dipakai seperti ini. Untuk penanggung jawab Bapak Ahmad. Maka fitur yang dipakai yakni di persediaan gudang, nama gudang yakni gudang samping. Untuk deskripsinya
bisa diambil dari soal, ya ini gudang digunakan untuk penyimpanan produk yang rusak. Untuk penanggung jawab Bapak Ahmad. Nah, bedanya dengan gudang-gudang yang dibuat di kasus ini tidak dicentang karena ini memang khusus untuk barang rusak, maka dicentang. Untuk alamat di Jalan Kembang Kertas 02, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk pengguna di checklist saja agar semua karyawan bisa mengakses. Jika dirasa sudah benar, maka bisa klik simpan. Nah, untuk melihat gudang baru yang dikhususkan untuk rusak bisa dilihat di sini. Jadi sekarang perusahaan memiliki 3 gudang, yakni gudang belakang, depan, dan samping. Yang samping digunakan untuk gudang rusak.